Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Islam, ini yang pertama tadi, sin. Apa? Yaitu sadi dan fisuluk. Sadi dan fisuluk. Ini pemuda akhir zaman, lurus, mempunyai akhlak mulia, mempunyai kepribadian yang benar, kepribadian yang sesuai dengan karakter Islam. Bukan kepribadian ala barat, betatoan di mana-mana. Rambut sebelah ada, sebelah hilang. Cincin ada di sini. Orang cincin di sini, dia taruhnya sini. Ngomong dia ternyata di lidahnya juga ada cincin. Ada tindik. Celana dibolong-bolongin di mana-mana, kayak berhak dapat zakat aja. Terus gaya pun dimirip-miripkan dengan gaya-gaya barat. Kehilangan identitas, sadi dan fisuluk. Di akhir zaman, saya bertanya pada antum, ini para pemuda, ketika orang kita lihat anak-anak pang yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalanan, menurut antum itu anak-anak yang akan merubah peradaban menuju kebangkitan dan kemuliaan, atau anak-anak yang seperti apa? Itulah anak-anak yang telah berhasil dihancurkan oleh program The New World Order. Nanti mereka juga banyak menghancurkan anak-anak kita dengan narkoba, dengan lain-lainnya. Sementara anak muslim yang mengerti akan diawasi lingkungannya, dan sekarang sangat sulit menjaga lingkungan anak-anak muslim kita. Sangat sulit. Minta maaf, tolong HP ini pinjamkan saya sebentar. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, sementara anak diberikan bekal ini. Jangankan level anak, kita saja yang dewasa bisa hanyut oleh ini. Betul? Hampir di seluruh tempat di Indonesia, mau di airport, mau di terminal, mau di pesawat, mau di mana, seluruh orang punya ini. Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Siapapun bawa, apalagi anak kecil. Anak SD udah dibeliin HP Android. Lalu anak SD itu akhirnya, kita kan tahu ya, buka sedikit, silep aja, langsung muncul yang enggak-enggak. Ini tangan, gatal, langsung tekan. Muncul. Dia belajar merusak, dia belajar pelacuran, dia belajar minuman, dia belajar apapun yang bisa membuat hidupnya menjadi hancur melalui pintu dunia, dan inilah pintu Dajjal. Kita saja yang dewasa nggak bisa mengendalikan. Jujurlah, bisa nggak mengendalikan kita yang dewasa? Kita yang dewasa saja nggak bisa mengendalikan, apalagi anak-anak, anak SD, anak SMP, anak SMA. Wallahi, bahkan wanita bercadar pun banyak yang gugur oleh ini. Akhirnya dia berselancar di dunia maya, berikhtilat dengan laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan siapa-siapanya. Sampai ke tingkat dia akhirnya betul-betul tidak lagi memakai pakaian sehelai benang pun dengan laki-laki asing itu. Ditambah dengan yang lain-lainnya. Ya Allah ya Rabbi, kemarin istri saya nangis, saya juga ikut nangis. Lalu kami berjanji, ya Allah tolong kami ya Allah, agar kami mampu menjaga anak-anak kami. Baik,
Ikhwati fillah, tentang ini pun sudah Nabi sebutkan di akhir zaman. Dan sekarang ini dijadikan senjata untuk pembunuh manusia menurut target mereka, karena ini semua orang sudah punya. Ini paling efektif untuk membunuh orang, Pak. Paling efektif untuk membunuh orang. Taruh aja lah di sini, diledakkan melalui satelit, bisa tas mati kita. Ya, taruhlah di sini, letakkan di mana bagian-bagian yang dekat dengan tubuh kita. Bukan radiasi, radiasi itu merusak secara perlahan-lahan tapi permanen radiasinya. Sementara yang paling berbahaya itu adalah ternyata ini bisa dikendalikan dari satelit. Kalau mereka ingin habisi manusia, tinggal tekan saja melalui satelit. Apapun, siapapun yang punya HP-HP Android canggih begini, dia akan meledak. Ketika meledak, dia ada di tubuh orang, orang itu akan langsung mati. Maka bila target mereka tahun 2022 sudah 93% yang habis, mereka akan bisa melakukannya. Karena hampir-hampir tidak ada lagi orang yang tidak bergantung pada ini. Sungguh saudara-saudara, Bapak Ibu, wahai para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kalaulah seandainya kita bisa menimbang maslahatnya dengan mudaratnya, ternyata kebutuhan kita yang paling utama dengan ini apa? Tolong jawab. Komunikasi, kan nelfon. Betul? Nelfon, SMS paling. Kalau memang demikian adanya, maka jujurlah, cukup handphone harga 250.000, handphone zaman jadul dulu, itu memadai. Memadai. Selama ini bahasa kita untuk dengar berita, itu bahasa kita ya. Untuk apa? Untuk ya informasi dengar berita. Apa? Hah? Bohong. Kalau dikatakan untuk kajian, berapa persen sih yang dengarkan kajian satu hari? Untuk jualan. Kalau bagian dagang, jualan. Dalam sambil dia jualan itu, sambil itu racun-racun fitnah Dajjal terus menyerangnya pagi dan petang, siang dan malam. Di samping itu, ini pun kalau memang mau jualan, ini pun punya potensi untuk bisa mempercepat habisnya manusia bila menurut mereka waktunya sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh kita. Kalau nggak punya HP, melalui makanan. Kalau punya HP, ya melalui HP. Di samping di dalamnya ada agenda-agenda yang bisa merusak suluk sadi dan fisuluk, lurus dalam masalah tingkah laku. Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu. Dan saya yakin di mana-mana dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini. Tidak terkendali. Tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah. Tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban Dajjal. Melalui itu. Maka kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, pastikan di pesantren itu bebas nggak HP. Kalau katanya tidak bebas, pastikan dulu betul-betul bukan sekedar teori. Kalau peraturannya sangat ketat, siapa yang ketahuan megang HP, anaknya dikeluarkan. Berarti itu pesantren yang layak kita percayakan anak kita di sana. Sholatnya sangat dijaga. Pelanggaran meninggalkan sholat berjamaah adalah pelanggaran besar. Siapapun meninggalkan sholat maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Maka itu pesantren yang layak anak kita percayakan kepadanya. Kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun ini lagi ke depan. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi ini ke depan. 2019 adalah kemuncak dari semua peristiwa-peristiwa besar di muka bumi ini. Bentuknya apa? Bencana-bencana, petaka-petaka, pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana, musibah dan musibah. 2019. Dari sekarang kita mulai perkuat imanan qawiyan sadidan fi suluk. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat
karakter kepribadian yang bagus, orang ini akan termasuk dalam prioritas Allah di surat Al-An'am 158, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.